Pencurian dengan modus memberi bantuan tong sampah gratis terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Bertahun-tahun siswa SD di Kabupaten Blora belajar di ruang kelas yang rusak. Siswa SMK di Kabupaten Boyolali siap berangkat haji tahun ini. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Kesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, mengaku sebagai pegawai dari salah satu instansi pemerintahan dan menawarkan bantuan. Komplotan pencuri beraksi di sejumlah wilayah di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kejadian ini terekam CCTV di lokasi kejadian. 4 orang terekam CCTV di Kapanewon, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Ketiga pelaku mendatangi rumah warga dengan modus menawarkan bantuan tong sampah secara gratis. Menurut warga, pelaku datang kemudian menanyakan situasi rumah dan menawarkan bantuan berupa tong sampah. Setidaknya ada 4 rumah yang telah didatangi. Dari aksi pelaku, sejumlah uang hingga perhiasan pun lenyap dibawa kabur. Bapak itu mau nyari siapa tuh, Pak? Aku mau ibu siapa? Ibu mau saya cek aja, saya di saya itu nyambung. Dia bilang ibu mau hidup. Iya, ada program mau ngasih apa, Pak? Asli lagi. Nanti ada mau siapa lagi? Ibu mau kan gratis, saya bilang gitu. Dia mengaku dari instansi lah. Setelah itu dari pihak tuan rumah langsung didudukkan di teras, terus diajak omong sekitar 10 menit. Setelah itu selesai sudah. Kemudian ibu korbannya merasa kehilangan. Setelah curiga, dia masuk ke kamar, pintu lemari dan laci sudah terbuka. Dan setelah dicek, itu ada uang tunai dan perhiasan diambil semua. Hingga kini, polisi masih mengejar pelaku yang diduga sempat bersembunyi di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei digelar di berbagai daerah. Di Kota Semarang sendiri, peringatan Hari Buruh diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa bela buruh yang berlangsung ricuh hingga aksi kegiatan sosialisasi di perlintasan sebidang yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Kereta Api. Peringatan Hari Buruh Internasional diisi dengan berbagai aksi seperti unjuk rasa, aksi damai, kegiatan sosial, hingga kegiatan sosialisasi. Di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional yang digelar oleh mahasiswa pada 1 Mei diwarnai kericuhan. Mahasiswa sempat mendorong pagar besi polisi yang digunakan pembatas untuk pengamanan. Polisi menyemprotkan water cannon ke arah pengunjuk rasa untuk membubarkan massa. Sementara itu, buruh yang terkena PHK juga ikut aksi turun ke jalan memperingati Hari Buruh Internasional. Mereka menuntut agar tidak ada PHK sepihak. Salah satunya Gian Luka Aditya yang bergabung dengan Federasi Serikat Buruh dan baru saja di PHK sepihak pada 24 April lalu setelah 8 bulan bekerja. Saya di situ melok yang adanya nama PHK sepihak. PHK sepihak, saya tidak menandatangani PHK itu dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang janggal dari SK yang mereka turunkan. Aksi berbeda dilakukan oleh Serikat Pekerja Kereta Api SPKA DPD 4 Semarang.
Di peringatan Hari Buruh Internasional, mereka memilih menggelar kegiatan sosialisasi di perlintasan sebidang Jalan Hasanuddin, Kota Semarang. Sejumlah pekerja ini mengingatkan kembali kepada pengendara yang akan melintas di perlintasan untuk mentaati peraturan dan tidak menerobos saat palang pintu kereta api sudah tertutup. Semangat kami, SPKA, Serikat Pekerja Kereta Api, mengingatkan kepada pemerintah untuk kita komitmen dalam hal perlintasan harus dijaga ketat atau memang harus ditutup jika bisa membahayakan. Momentum peringatan Hari Buruh Internasional 2025 dimanfaatkan sebagai ajang menyuarakan misi besar keselamatan, menyikapi di perlintasan sebidang masih menjadi titik rawan kecelakaan. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan fasilitas daycare dan ruang perlindungan pekerja perempuan di kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB. Daycare di Rusun Pekerja menjadi simbol perhatian bagi pekerja perempuan agar merasa nyaman karena ada kepastian perlindungan terhadap anaknya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melihat langsung fasilitas daycare yang ada di Rusunawa Tower 2, kawasan Industri Terpadu Batang. Ahmad Lutfi juga sempat memberikan hadiah kepada anak-anak yang sedang dititipkan oleh orang tuanya. Selain penitipan anak, ada juga ruang laktasi dan pengecekan kesehatan untuk para buruh. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menekankan fasilitas daycare di lingkungan industri harus bersifat gratis. Ia berharap seluruh perusahaan harus punya daycare dan tidak boleh dipungut biaya. Jadi saya sudah buat edaran agar beberapa kawasan dan yang mempunyai pekerja lebih harus disiapkan adanya daycare untuk mempermudah bagaimana seorang karyawan itu apabila bapaknya atau ibunya salah satu kerja di rumah nggak ada anaknya yang nungguin, dia sediasi fasilitas. Minimal anak bisa terjaga, minimal ibunya atau bapaknya dalam rangka bekerja tidak akan memikirkan lagi terkait dengan anak yang dilakukan. Direktur Utama KITB Ngurah Wirawan menegaskan bahwa buruh merupakan aset produktif yang harus didukung dengan fasilitas yang layak. Dengan adanya daycare gratis, pekerja perempuan bisa lebih tenang menitipkan anak mereka selama bekerja. Buruh wanita menurut saya penting karena merupakan mitra kerja yang kita anggap sangat produktif karena fokus mereka kalau kerja. Cuman di rumahnya ada PR, punya anak masing-masing. Mungkin ya untuk beberapa buruh perlu sedikit waktu mengantar ke sini dan mereka harus baru ke pabrik. Tapi nanti kita coba bicara sama semua tenan-tenan kita. Kalau bisa juga kayak Ikuan itu kan dia gede pabriknya, memungkinkan nggak fasilitas itu ada di pabrik mereka. Jadi si pekerja wanita kalau bawa anak nggak perlu ke sini dulu tapi bisa langsung ke masing-masing pabrik. Salah seorang pekerja KITB menyambut baik adanya daycare ini karena akan membuat karyawan lebih nyaman bekerja karena anak bisa dititipkan. Saya untuk masa depannya saya sudah tidak perlu takut dan khawatir bahwasanya di KITB ini, di KEK Industriopolis Batang ini, apabila pekerja karyawan perempuan seperti saya ketika nantinya memiliki anak kecil, saya bisa bekerja dengan tenang, bisa menitipkan anak saya karena sudah terpercaya di sini. Dengan adanya tempat penitipan anak, setidaknya anak bisa terjaga selama ayah atau ibunya bekerja di kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB, sehingga pekerja tidak perlu mengkhawatirkan anaknya selama jam kerja belum usai. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. Bertahun-tahun siswa SD di Kabupaten Blora, Jawa Tengah belajar di ruang yang rusak. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfiah. Puluhan siswa SD Negeri 2 Sumengko, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah,
harus belajar di ruang kelas yang rusak dengan kondisi plafon rusak dan genting yang pecah. Kondisi ini terjadi sejak tahun 2019 dan tidak ada perbaikan. Kondisi ruang kelas SD Negeri 2 Sumengko di Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah tidak layak. Namun ruang kelas ini terpaksa digunakan oleh pihak sekolah karena tidak ada ruang lain yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Hampir sebagian besar bangunan sekolah rusak parah. Plafon rusak, genting pecah, dan sebagian tembok serta lantai retak. Kerusakan ruang kelas ini kondisinya tidak layak, bahkan tidak aman. Namun mau tak mau tetap digunakan karena 3 ruang kelas lainnya kondisinya lebih parah dan tidak mungkin digunakan. Sehingga ruang kelas yang tersisa terpaksa disekat menjadi 2 kelas. Sebenarnya pihak sekolah ingin memindahkan kegiatan belajar mengajar ke rumah warga. Namun hal tersebut diurungkan karena bisa membuat siswa tidak semangat belajar dan menganggap suasana sekolah seperti di rumah. Di kelas 4, 5, 6. Untuk kelas 5 sudah tidak bisa dipakai lagi karena keadaannya seperti ini. Untuk yang kelas 6 sebenarnya juga tidak layak. Oh, 3 gedung ini, 3 kelas ini tidak bisa dipakai sama sekali. Tapi terpaksa dipakai ya Bu ya? Terpaksa dipakai karena mengingat dan menimbang, mau nebeng ke rumah penduduk, jaraknya juga agak lumayan. Nanti kalau hanya sedikit siswa mungkin kurang semangat dalam belajar. Pihak sekolah mengaku sudah mengajukan bantuan sejak tahun 2019 lalu, namun hingga kini belum ada bantuan yang datang. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Sementara itu, atap ruang kelas sekolah di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ambrol. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kegiatan belajar sementara dipindahkan ke musola. Salah satu ruang kelas di MTS Miftahul Huda, Mondoretno, Bulu, Kabupaten Temanggung ambrol. Atap berlubang dan plafon serta genteng berserakan di lantai di ruang kelas 9A. Peristiwa ini terjadi pada Senin pagi. Awalnya atap ambrol sedikit dan kegiatan belajar langsung dipindahkan ke musola. Namun sekitar pukul 9 pagi, atap kembali ambrol dengan kondisi lebih parah. Menurut Kepala Madrasah, bangunan sudah rapuh dan belum pernah direnovasi hampir 30 tahun. Ini 1 kelas, cuman ini 4 kelas ini memang kondisi bangunannya sudah tua, sudah rapuh karena sudah hampir 30 tahun belum pernah kita renovasi. Berarti dikosongkan 4 kelas itu Pak? Ya mungkin nanti kita sementara 1 kelas ini dulu yang paling parah, karena kita terbatas kelasnya, dan mungkin kita nanti pindah 4 kelas. Sementara yang kita pindah yang ruangan itu 1 kelas kita usikan. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun untuk sementara sejumlah siswa terpaksa belajar di musola untuk menghindari kejadian serupa terulang kembali. Meskipun kelas seperti ini, kami tetap bisa belajar di tempatnya di musola. Untuk kondisi seperti ini gimana? Takut atau gimana Pak? Ya takut, karena takut terjadinya kejadian susulan. Kemarin pas kejadian gimana? Apakah masih belajar atau gimana Pak? Alhamdulillah sudah diamankan, disuruh pindah ke musola. Jadi pas ininya ambrol pun sudah tidak ada orang di sini. Sudah kosong. Iya. Siswa berharap ruang kelasnya segera diperbaiki agar kegiatan belajar bisa kembali berlangsung di dalam kelas dengan nyaman. Agung Bayuaji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, untuk mengantisipasi agar kebakaran tidak meluas dan melatih kesiapsiagaan warga di RW 10, Kelurahan Tanjung Emas, Kota Semarang, mendapat pembekalan simulasi penanganan kebakaran.
Tinggal di permukiman padat penduduk, warga RW 10 Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang, antusias mengikuti pembekalan simulasi penanganan kebakaran. Secara bergantian, warga diminta untuk memadamkan titik sumber api penyebab kebakaran. Seperti penggunaan karung goni, apar, ataupun peralatan lainnya yang bisa digunakan untuk memadamkan api. Ibu-ibu juga dibekali teknik ataupun cara pencegahan awal untuk mengatasi apabila terjadi kebakaran pada saat memasak, baik karena kebocoran gas pada selang maupun regulator. Tadi kita praktek madam kek dari kompor gas yang keluar apinya dari regulator. Bu pernah kejadian di rumah, Bu? Pernah, Pak? Pernah. Iya, lupa itu rebus air di sambil nyuci, habis itu kebakaran gitu. Sekarang udah tahu caranya, Bu ya? Sudah. Simulasi penanganan kebakaran yang digelar oleh PT Indonesia Power Semarang bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang ini memilih permukiman padat penduduk yang lokasinya berdekatan dengan objek vital Indonesia Power agar warga bisa lebih tanggap dalam menangani situasi darurat kebakaran. Kita untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap bahayanya kebakaran. Jadi di sini kita mengedukasi, belum tentu semuanya masyarakat ini mengetahui cara penanggulangan kebakaran itu seperti apa. Pada kesempatan hari ini juga kita melaksanakan dan berkolaborasi dengan tim Damkar Kota Semarang bagaimana cara untuk mengatasi jika suatu saat di rumah warga ini terjadi kebakaran. Permukiman padat penduduk sangat rentan terjadi kebakaran karena berbagai faktor seperti kepadatan bangunan dan risiko penyebaran api yang cepat. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, Saudara, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang mengembangkan teknologi medis cangkok sumsum tulang. Layanan unggulan ini satu-satunya yang ada di Indonesia. RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan di Indonesia yang memiliki layanan cangkok sumsum tulang. Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi, Agus Ahmadi mengatakan, pihaknya mengantongi surat keputusan Menteri Kesehatan sebagai rumah sakit yang bisa melayani cangkok sumsum tulang. Cangkok sumsum tulang salah satunya dilakukan oleh pasien yang menderita kanker darah. Dan para tenaga medis yang menangani cangkok sumsum tulang telah menempuh pendidikan di Barcelona, Spanyol. Sebagai rumah sakit yang melayani berbasis penelitian, RSUP Dr. Karyadi menyiapkan dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis konsultan hematologi onkologi bagi pasien cangkok sumsum tulang. Untuk biaya operasi cangkok sumsum tulang masih relatif mahal, mencapai 500 juta rupiah. Namun, biaya tersebut masih lebih murah jika dibandingkan dengan rumah sakit di Singapura ataupun Malaysia. Alhamdulillah kebetulan yang bisa hanya Karyadi. Beberapa rumah sakit sama-sama punya Kemenkes sudah diminta Pak Menteri Kesehatan untuk belajar Karyadi. Memang belum banyak, kenapa? Karena memang mahal banget. Mahal itu mahal di prosesnya sih, bukan mahal di dokternya, bukan, tapi prosesnya mahal. Ya, kebetulan Karyadi punya kesempatan belajar di Barcelona, belajar di sana dan sudah beberapa kali untuk dikejar untuk pasien, termasuk yang terakhir itu namanya duplo identikal. Jadi dari donor, tapi kalau duplo identikal begitu diperiksa DNA-nya 50% sama, dimasukkan sumsum tulangnya untuk dicangkokkan. Hingga saat ini, sudah 56 pasien yang telah menjalani cangkok sumsum tulang dan angka survival rate pada pasien yang sudah menjalani operasi mencapai 50%. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Siswa SMK di Kabupaten Boyolali siap berangkat haji tahun ini. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.
Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfiah. Seorang siswa sekolah menengah kejuruan SMK berusia 18 tahun menjadi jemaah haji termuda asal Kabupaten Boyolali. Inilah Dian Mamora Miftahul Firdaus, seorang siswa kelas 12 di salah satu SMK di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ia berangkat haji untuk menggantikan sang ayah yang meninggal dunia pada 2023 lalu. Dian Mamora Miftahul Firdaus akan berangkat haji bersama ibunya pada kloter 78 Boyolali yang dijadwalkan akan berangkat ke Tanah Suci pada akhir Mei 2025 ini. Umur berapa? Umur 18 tahun hari ini. Ini pengganti atau gimana? Ya, mengganti bapak. Mengganti bapak? Ya. Sudah mendaftar berapa tahun? Bapak dulu tahun 2012. Mendaftar? Ya. Terus bapak meninggal? Tahun 2023 kemarin. Gitu. Ya. Kaget nggak disuruh jadi pengganti? Awalnya juga kaget. Ya. Kagetnya gimana? Kok tiba-tiba harus saya yang gantiin gitu loh. Nah, ada kakak-kakak Terus nanti ya. tergabung dalam kloter berapa? 78 ya? 78, 79. Terus berangkat sama siapa? Berangkat sama ibu. Sama ibu? Ya. Dian Mamora Miftahul Firdaus dan ibunya Upik Dwi Ernawati kini telah siap berangkat haji. Keduanya berharap bisa menjalankan semua tahapan ibadah haji. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Grobogan, Saudara. Musim haji menjadi berkah tersendiri bagi perajin koper dan tas haji asal Desa Watu Pawon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Keuntungan jutaan rupiah pun berhasil didapatkan dari naiknya pesanan tas koper haji. Samsuri, seorang perajin koper dan tas haji asal Desa Watu Pawon, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sudah menggeluti usahanya sejak 10 tahun lalu. Pada musim haji tahun 2025 ini, Samsuri banyak menerima pesanan yang datang dari berbagai daerah seperti Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Madura. Bahkan pesanan juga datang dari luar Jawa seperti dari kota Makassar dan Bali. Rata-rata tiap pesanan mencapai 50 hingga 250 buah tas maupun koper untuk haji ataupun umroh. Dengan merekrut warga sekitar sebagai pekerja, setiap 2 minggu Samsuri mampu memproduksi 50 koper. Setiap 50 koper pesanan, Samsuri mengaku mendapat untung bersih sebesar 2 juta rupiah. Kalau pesanannya itu dari mana saja, Mas? Dari Solo, Jogja, Surabaya, terus Makassar, Madura, Bali ada. Rata-rata pesanan sampai berapa jumlahnya, Mas? Biasanya 100 piece, rata-rata 100, 150 itu. Di Desa Watu Pawon ada sekitar 10 warga yang membuka usaha perajin tas dan koper haji dan umroh dan diharapkan akan semakin meningkatkan kemandirian usaha dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Kalau di Desa Wapon itu banyak Mas pengrajinnya, cuma itu domisilinya sebagian merantau di Jakarta, yang kebanyakan itu di Jakarta, terus tas itu di Jakarta. Kalau di sini ya sekitar di industri itu ada 10 orang ada. Ya, dengan adanya warga tersebut, insya Allah perekonomian di desa kami agak terbantu dengan adanya rumah industri. Samsuri bersama perajin tas dan koper haji berharap pemerintah Grobogan peduli kepada UMKM lokal sehingga dapat meningkatkan pemasaran produk UMKM lokal dan meningkatkan ekonomi warga Kabupaten Grobogan. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfiah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.